Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya
أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kepada para mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidzah dan ustadzah segenap DKM Masjid Jami' Nurul Falah, tokoh masyarakat, pengurus wilayah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa menjalankan perintah Allah, salah satunya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, ketundukan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan wasilahnya surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dalam setiap kesulitan permasalahan hidup yang kita hadapi. Kita doakan pula kepada saudara kita, jamaah kita yang sekarang terbaring sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kesehatan lahir dan batin. Namun qadarullah dengan sakitnya itu mengantarkan dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Semoga meninggal dunia wafat husnul khotimah. Kepada kita semua semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, berkah umur, berkah rezeki, berkah keturunan yang saleh dan salihah, dan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfir lana warhamna. Bismillahirrahmanirrahim.
darain. Amin ya rabbal alamin. Ila Allah. An Abi Dzar bin Junadah wa bi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ibnu Hasan sahih al-hadis al-qamar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari atau yang memiliki nama aslinya itu Jundub bin Junadah, dan dari Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ya Rasul, awsani, berikan aku nasihat, berikan aku bimbingan, yang mana dengan bimbingan itu, nasihat itu, aku nih, kami berdua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat." Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu pertanyaan sahabat ini juga adalah pertanyaan kita semua, bahwa kita manusia secara naluri pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya beruntung, pengen hidupnya sukses. Bahagia bagi kita orang-orang yang beriman, bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Kata-kata bahagia itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata al-faizun. Al-faiz bimakna an-nazah, ay bimakna al-falah, yaitu bahagia, sukses, beruntung, bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga bahagia nanti di akhirat. Karena bagi kita orang-orang yang beriman, punya keyakinan, punya kesadaran bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara, dan setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat, yang mana kehidupan akhirat itu abadan-abadan, selama-lamanya, panjang selama-lamanya. Dan keberadaan kita nanti di akhirat itu tergantung bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan saat ini di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya akan hal itu, mempunyai keinginan, berpikirnya visioner, jauh ke depan, mendapatkan kebahagiaan di dunia, bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Itulah yang disebut, yang terkandung dalam doa yang sering kita panjatkan, Bapak Ibu, yang dikenal dengan doa Sabu Jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meminta kepada Allah, ya Rabb, berikan kepada kami ini kehidupan hasanah, hasanah kehidupan di dunia dan hasanah kehidupan nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Dzar, kalau kamu ingin
perjalanan, di rumah, di pekerjaan, di pasar, di sekolah, di tempat yang ramai, di tempat yang sunyi. Tanamkan di dalam dirimu ketakwaan dimanapun berada. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali makna dari definisi takwa. Salah satunya ulama mendefinisikan imtisal awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Banyak definisi, tapi dari makna-makna definisi itu mengarah kepada sama dari segi makna. Bahkan Umar bin Khattab ketika ditanya oleh sahabat, wahai Khalifah, wahai Umar, menurut kamu takwa itu seperti apa? Kata Umar bin Khattab, takwa itu ketika engkau berjalan ke depan, kemudian di jalan itu kita melihat ada orang, ada duri, ada beri. Kita berjalan ke depan, yang mana di depan itu, di jalan itu dipenuhi dengan paku, dipenuhi dengan duri, dipenuhi dengan beri, pecahan-pecahan kaca. Nah, menurut kamu, kata Umar, ketika kau berjalan ke depan, yang mana jalan itu kondisinya seperti itu, gimana yang kamu lakukan? Gimana yang kamu akan laksanakan? Kemudian sahabat ini menjawab, ya tentu saya akan hati-hati, tentu saya akan waspada ketika berjalan melewati itu. Takutnya saya terinjak kepada duri, takutnya saya terinjak kepada duri. Nah, Umar bin Khattab menjawab, itulah takwa. Bahwa takwa ini kita berjalan ke depan. Perjalanan kehidupan ini selalu hati-hati. Karena dalam perjalanan kehidupan ini ada orang, ada duri, orang maksiat, duri, godaan setan. Berhati-hati. Berjalan dalam kehidupan ini, takut kita ini tergelincir, terinjak kepada duri-duri godaan setan, duri-duri kemaksiatan. Itulah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, maka ini yang pertama, laksanakan ittaqillah aina. Tanamkan ketakwaan itu dimanapun engkau berada. Nah, gimana caranya? Ulama memberikan penjelasan. Kata ulama, tanamkan di dalam dirimu, di dalam hati ini, merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dalam kajian tasawuf dengan muraqabatullah, sebuah kesadaran vertikal bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita dalam segala hidup dan kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kesadaran ini sudah tertanam di dalam diri kita, kesadaran ini sudah mengkristal di dalam diri kita, bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah mengawasi kita dalam tindak tanduk kita, mengawasi kita, maka insya Allah hidup kita akan aman, tidak ada gap, tidak ada celah untuk berbuat maksiat. Selalu merasa meyakini di dalam keadaan ramai, dalam keadaan suasana sepi, ada Allah yang selalu melihat kita. Nah, pertanyaan buat diri kita sekarang, sudahkah ada kesadaran itu di dalam diri kita? Ketika kita di masjid, Allahu Akbar, salatu, ingat kepada Allah. Allah melihat
berucap, ketika kita berkata, ketika kita berdoa, yakin Allah menjawab perkataan, Allah menjawab percakapan kita. Tapi ketika kita sudah keluar dari masjid ini, Pak, keluar ke sana, adakah kesadaran itu? Maka orang yang menjalankan sholat, wa aqimus sholat, kata Imam Jalalain, adalah orang yang mendirikan sholat. Setelah sholat itu apa dampaknya, membekas apa enggak? Bahwa Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar selalu melihat kita, selalu mengawasi kita. Sehingga ketika menjawablah di dalam diri kita, hidup kita akan waspada, hidup kita akan hati-hati, takut terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak di dalam diri? Makanya kita hadiri pengajian, kumpul majelis ilmu, dalam rangka salah satunya itu bagaimana menghadirkan, menumbuhkan kesadaran diri kita. Allah yang Maha melihat. Kalau sudah ada tuh di dalam diri kita sama-sama, maka insya Allah tidak ada jalan untuk berbuat maksiat. Suatu ketika Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar As-Siddiq, di dalam program kerjanya dia melakukan program tinjauan lapangan, melihat keadaan keluarganya di masyarakat, terjun ke lapangan, melihat keadaan seperti apa keadaan masyarakat. Selama saya memimpin, selama saya menjabat, saya pengen tahu keberadaan masyarakat saya ini seperti apa. Dan uniknya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika peninjauan ke lapangannya, melihat keadaan, memeriksa masyarakatnya seperti apa, dilakukannya malam hari. Ketika dalam proses program kerjanya itu, peninjauan ke lapangannya di Kandingan malam, tiba-tiba terdengar ada suara dialog di dalam salah satu rumah warga. Karena Umar bin Khattab penasaran suara apa ini. Ternyata suara ini datang dari salah satu rumah itu, didekatilah rumah itu. Dan ternyata setelah didekati, di dalam rumah itu ada seorang ibu dengan anaknya yang perempuan yang sedang mengolah susu. Kata sang ibu, wahai nak, gimana nih susu yang kita akan jual besok, kita campur aja dengan air supaya kita bisa mendapatkan untung yang banyak. Si perempuan muda anaknya itu bilang, wahai mak, perbuatan ini kalau seandainya diketahui oleh presiden kita, oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya tentu ini perbuatan melanggar hukum. Kita akan mendapatkan pidana, akan dihukum oleh sang Khalifah karena melanggar aturan. Kata sang ibu menjawab, malam-malam begini mah, presiden kita Khalifah Umar bin Khattab sedang tidur. Tak mungkin dia melihat kita tahu. Udah laksanakanlah apa yang mak lakukan. Si anak muda ini, si perempuan muda ini menjawab lagi, wahai mak, wahai bu, kalau memang iya Khalifah Umar bin Khattab ini tidak melihat kita, tidak mengawasi kita, lalu bagaimana dengan Tuhannya Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melihat kita, yang selalu mengawasi kita. Mungkin kita selamat di dalam hukum dunia, tapi kita tidak akan selamat dalam hukum akhirat.
dari pandangan manusia, bisa lepas dari pengawasan manusia, tapi kita tidak bisa lihat, tidak bisa dari luput pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban ini, Pak, Umar bin Khattab langsung terkagum dengan jawaban si perempuan muda ini. Subhanallah, si perempuan muda ini sudah ada yang namanya muraqabatullah, merasa di dalam dirinya itu selalu diawasi Allah. Di dalam keadaan sunyi keheningan malam gak mau dia melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah, karena yakin di dalam dirinya ada kesalahan. Allah selalu melihat kita, Allah mengawasi kita, setiap gerak gerik tingkah laku kita Allah mencatat. Umar bin Khattab ditandai rumah itu, kemudian pulang Umar bin Khattab, keesokan harinya bilang kepada anak-anaknya yang bernama Asim, "Wahai Asim, kamu nikahi perempuan yang di seberang kampung sana tuh, seorang perempuan, rumahnya nih, tandanya begini, datangi ke sana, nikahi dia." Karena atas perintah orang tuanya, bapaknya Asim ini menikahi si perempuan. Singkat cerita, sehingga dengan pernikahan ini, Pak, melahirkan sosok manusia yang hebat. Dari pernikahan ini lahirlah seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang diakui keadilan kepemimpinan bukan hanya di dalam dunia Islam, tapi juga dalam dunia barat mengakui kepemimpinan keadilan sang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Muraqabatullah, kalau engkau ingin bahagia, tanamkan di dalam dirimu ketakwaan dimanapun engkau berada. Yang kedua, karena Nabi Muhammad bin Sayyidina Al-Hasanah tambuha, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Tambuha, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan-keburukan. Segera, jangan ditunda. Kita ini manusia yang kata Allah mengatakan mahalul khatawan nisyan, tempatnya hilaf dan salah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia itu, anak cucu Adam itu, keturunan Nabi Adam manusia itu memiliki potensi berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang tergelincir kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat adalah at-tawwabun, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan bertaubat. Segera ketika engkau melakukan kesalahan, engkau melakukan kemaksiatan, sadar akan hal itu, kemudian dengan berbuat baik, beramal soleh, maka kesolehan kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam konsep Al-Quran, manusia yang terbaik itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa, bukan berarti orang yang tidak punya kesalahan maksiat, tapi orang yang mulia dalam konsep agama, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan
rutin mungkin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Artinya selalu muhasabah, melihat kepada diri apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan untuk ke depan. Ketika ada perbuatan maksiat, perbuatan salah yang sudah kita lakukan, istighfar, segera mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mohon ampun, ketika ada kebaikan yang sudah kita lakukan, syukur. Karena kesyukuran itu akan kembali kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga, kata Nabi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia atau pergaulan manusia itu dengan akhlak yang terpuji. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Bergaul dengan siapapun, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun marganya, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Siapa contoh akhlak yang terpuji? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian Rasul katakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, memanggil manusia dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Padahal kenapa nggak disebutkan ya ayyuhal muslim, ya ayyuhalladzina amanu? Karena Rasulullah tahu di Madinah itu bukan hanya orang Islam saja. Di situ ada Nasrani, di situ ada agama yang lain. Sehingga ketika mereka disebut ya ayyuhan nas, wahai manusia, terangkat derajat kemanusiaannya tentang mereka, merasa diangkat, merasa dimuliakan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Rasul katakan afsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Bagaimana Pak ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita ini membawa dampak kedamaian, kemaslahatan bagi makhluk yang lain. Itu cirinya orang yang bahagia. Makanya di dalam sholat, ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan buat kalian. Apa maknanya? Jadikan diri kita sebagai sumber kedamaian, sumber kemaslahatan, sumber ketentraman. Ucapan kita, perbuatan kita membawa kedamaian. Ini yang kita lakukan, hakikatnya kata ulama sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita badan, di mana badan ini membawa dampak kedamaian. Lisan yang Allah berikan, tangan yang Allah berikan, kaki yang Allah berikan, memberikan dampak kepada makhluk yang lain, manusia. Wujud syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak terhingga. Yang diminta oleh Allah bukan untuk menghitung nikmat ini, tapi mensyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kita pada memuasai apa yang kita sudah kita lakukan. Kalau toh banyak keburukan, segera
beristighfar kepada Allah. Kalau banyak kebaikannya dengan kebaikan bersyukur atas apa yang kita lakukan kebaikan itu. Karena kebaikan yang kita dapatkan, yang kita lakukan, semuanya atas pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu. Termasuk yang sekarang bangsa Indonesia yang akan kita laksanakan. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah minta kepada kita bukan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi bagaimana mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kemerdekaan. Badan kita merdeka, hidup kita merdeka. Gimana mensyukuri kemerdekaan? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah besok bangsa Indonesia kita akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-80. Dan kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan bangsa kita. Para pejuang bukan dari hadiah bangsa yang tentunya atas pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan kasih sayang Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa kita lihat di dalam kondisi pada saat itu bagaimana para pejuang-pejuang bangsa kita yang meyakini bahwa kemerdekaan itu dalam rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terbuat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Ibrahim ayat 678 ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita tentang kisah Nabi Musa yang mengingatkan umatnya. Jadi di dalam surat itu, ayat itu, Rasulullah diingatkan dengan kisah umat Nabi Musa, yang Nabi Musa mengingatkan kepada umatnya. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, udhkuruni nikmatallah, udhkuruni nikmatallah alaikum, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. In anjakum min ali Fir'aun, ketika kalian diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun beserta kroni-kroni. Yasumunakum su'al adab, yang mana Fir'aun dan kroninya itu selalu menampakkan kerusakan. Yudabbiruna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membunuh, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada umatnya, senantiasa ingat akan nikmat-nikmat Allah, yang salah satu nikmat itu Allah menyelamatkan kamu, menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun.
Kita diingatkan dengan nikmat berupa nikmat kemerdekaan yang melepaskan diri kita dari belenggu penjajah. Ingatlah akan nikmat itu. Dan di ujung ayat itu wafi bala, dan yang demikian itu berat ujian buat dirimu. Apakah kamu termasuk orang yang bersyukur? Apakah orang yang kufur akan hal itu? Makanya ayat berikutnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini Pak, kata salah satu mufassir, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada umatnya, jika kalian bersyukur atas nikmat itu, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kau kufur, inna azabi lasyadid, tentu akan berbuah siksa dan azab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari ayat ini seakan-akan Allah butuh syukur kita. Makanya ayat berikutnya mengatakan, in takfuru antum wa fil ardi jami'an. Jika kalian semua itu kufur semua, fa inna Allaha la-ghaniyyun. Sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha. Artinya Allah butuh syukur kita. Tapi syukur itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya kesyukuran itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Walaupun semua makhluk manusia nggak bersyukur kepada Allah, ya Allah tetap mulia. Allah sudah mulia. Walaupun semua makhluk itu enggak bersyukur, artinya kufur semua, tidak akan mengurangi keagungan Allah, karena Allah sudah Maha Agung. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tentu lisan kita, diri kita tidak sanggup, apakah cukup untuk bersyukur nikmat. Makanya diajarkan wa qulil alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan hati, meyakini bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berani wa amal bil arba, syukur dengan perbuatan. Kalau kemerdekaan itu diartikan nikmat kemerdekaan itu adalah melepaskan diri kita dari belenggu penjajah, maka syukur kita bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan menghilangkan penjajahan di dalam diri kita. Penjajahan kebodohan, hilangkan kebodohan itu dengan keilmuan. Diri pengajian, isi kemerdekaan untuk menghilangkan penjajah kebodohan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ditutup ada perkataan dari seorang ahli bijak. Apa kata ahli bijak? Mengatakan tadzakar ma'a kulli nikmatin jawalah. Tadzakar, setiap nikmat yang kita dapatkan, tadzakar, diingat-ingat, dipikir-pikir, jawalah kalau nikmat itu hilang di dalam diri kita. Setiap kali nikmat yang kita punya, setiap kali nikmat yang kita dapatkan, coba direnungkan, coba dipikirkan kalau nikmat itu hilang di dalam diri kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Khalifah Harun al-Rasyid ketika itu meminta kepada penggantinya untuk diambilkan segelas air karena kehausan, minta pembantunya, tolong ambilkan saya segelas air. Setelah segelas air itu didatangkan di depannya, karena kebetulan di sebelahnya ada penasehatnya, seorang ulama.
Seorang ulama ini menasihatkan bilang, wahai Tuan, saya ingin bertanya, silakan. Jika seandainya segelas air itu Tuhan tidak menemukan di luar sana air kecuali hanya segelas air ini, berapa Tuhan ingin bayar segelas air ini? Karena kalau Tuhan tidak membelinya, membayarnya air ini, tentu nyawa Tuhan akan terancam. Kaget Pak dijawab tanya begitu, karena hidupnya raja serba ada, ditanya begitu. Jika di luaran itu ada air Pak, cuma hanya air ini, segelas air ini, kira-kira untuk membeli segelas air ini, sudikah Tuhan untuk mengeluarkan setengah dari kekayaan Tuhan untuk membeli segelas air ini? Karena kalau kita membeli, nyawa Tuhan akan terancam. Kata Khalifah Harun-al-Rashid, ya saya beli, saya berani mengeluarkan setengah kekayaan saya untuk mendapatkan air ini. Kalau saya nggak beli, ya saya akan mati nggak ada air. Kata ulama, ya sekarang minum Pak. Sudah air segelas itu diminum. Kata ulama ini menjawab, bertanya Nabi, wahai Tuhan, air yang sudah masuk kepada tubuh Tuhan, kalau air itu tidak keluar dari tubuh Tuhan, yang melalui keringat, melalui air kencing, segelas air yang masuk kepada tubuh Tuhan nggak keluar, sudikah Tuhan untuk mengeluarkan setengah dari sisanya itu untuk membayar dokter agar air itu keluar dari tubuh Tuhan? Harun al-Rashid berpikir lagi, ya tentu saya akan keluarkan sisa harta saya agar supaya air yang ada di tubuh saya keluar untuk membayar dokter. Kata si ulama menjawab, subhanallah, air segelas air, betapa besar manfaatnya ketika nikmat itu hilang sampai menghabiskan kekayaan khalifah hanya segelas air. Yang menurut kita segelas air ini nikmat kecil, tapi ketika nikmat itu hilang, baru kita sadar betapa besarnya manfaatnya nikmat itu. Nikmat sehat itu Pak, begitu besar, begitu luar biasa manfaatnya bagi mereka yang sudah sakit. Baru kita merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan. Nikmat hidup, begitu besar nikmat hidup itu bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Baru merasakan betapa besar nikmat kehidupan itu bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Tadzakar ma'a kulli nikmatin jawala. Setiap kali mendapatkan nikmat, coba dipikir, diingat apabila nikmat itu hilang di dalam diri kita, atau kita baru sadar betapa besarnya manfaat nikmat ini ketika nikmat itu hilang di dalam diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemerdekaan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nikmat itu tidak disyukuri, maka berdampak akan kehilangan nikmat itu. Baru kita akan merasakan penderitaan, kesulitan ketika kemerdekaan nikmat itu hilang di dalam diri kita. Maka tugas kita hari ini mengisi kemerdekaan, menjaga bagaimana kemerdekaan itu menjadikan diri kita, fungsi kita masing-masing berbuat untuk menjaga kemerdekaan di dalam diri kita supaya terus selamat nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah, ketika mensyukuri atas nikmat itu, Allah akan menambah nikmat-nikmat. Hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah dari nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang kunci kebahagiaan. Ittaqillah ya
kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada manfaatnya terkenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kesalahan dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'amin hamdan syakirin hamdan yakin hamdan masih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa waffiqna bil fahmi wa akhrijna min dhulumati al-wahmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.